Halo kawan-kawan, balik lagi di Hardstock. Kali ini saya akan membahas sebuah film dengan judul The Monkey King yang tayang pada tahun 2014. Film ini menceritakan perjalanan Wukong sebelum mencari kitab suci ke barat bersama gurunya. Tanpa basa-basi lagi, tonton sampai habis dan jangan di-skip. Diceritakan bahwa sejak awal adanya dunia, Dewa Kayanganlah yang menjaga keseimbangan tiga dunia. Namun iblis tidak mau tunduk kepada dewa dan ingin menguasai tiga dunia tersebut, sehingga para dewa harus membasmi mereka. Tibalah pada suatu ketika di mana perang antara dewa dan iblis di Kayangan terjadi. Pasukan iblis pun bergotong royong untuk memporak-porandakan Kayangan. Pasukan Kayangan tak tinggal diam, mereka juga dengan segenap tenaga mempertahankan kerajaan Kayangan di langit. Puncaknya adalah terjadinya pertarungan antara Raja Iblis Kerbau melawan Kaisar Langit. Di awal pertarungan mereka beradu senjata masing-masing. Tak lama kemudian sang kaisar pun merubah bentuknya ke mode naga tempur emas. Tentu saja kekuatan Raja Iblis tidak bisa menandingi kekuatan biju dari Kaisar Langit. Ia pun terhempas setelah mendapatkan Rider Kick di dadanya. Segera sang Kaisar Langit menyegel kedua tangan sang Raja Iblis Kerbau. Namun ketika hal itu terjadi, tiba-tiba adik dari sang kaisar pun muncul. Dan semuanya pun terungkap. Ternyata diam-diam adik kaisar menjalin asmara dengan Raja Iblis Kerbau. Ia pun memohon kepada Kaisar Langit untuk membebaskan Raja Iblis Kerbau. Ia mengatakan bahwa bukankah kakaknya ingin melihat dewa dan iblis bisa hidup bersama, dan ia bisa mewujudkan harapan itu. Namun sang kakak menjawab bahwa dewa dan iblis tidak bisa saling jatuh cinta. Sang kaisar pun memberikan kesempatan kedua bagi sang Raja Iblis Kerbau. Karena menyerang Kayangan adalah kejahatan yang sangat besar, maka sebagai hukuman bagi para iblis, mereka pun diturunkan ke Gunung Merapi. Dan tidak boleh lagi kembali ke Kayangan, tak terkecuali adiknya sendiri. Jika mereka tetap ke Kayangan, maka seluruh kaum iblis akan dimusnahkan. Diperlihatkan akibat pertarungan yang begitu dahsyat, membuat Kayangan hancur berantakan. Namun di sana tiba-tiba muncul Dewi Nuwa yang memperbaiki seluruh kehancuran dengan mengorbankan dirinya sendiri dan mengubah tubuhnya menjadi ribuan kristal. Ia juga membangun gerbang kristal selatan Kayangan agar iblis tidak bisa masuk ke kerajaan langit lagi. Maka terbentuklah sebuah benteng besar yang dapat melindungi Kayangan dari serangan luar. Benteng itu lalu mengeluarkan sebuah kristal yang kemudian jatuh ke Gunung Huaguo. Kristal itu perlahan berubah dan akhirnya menjadi seekor kera. Di suatu hari yang cerah, diperlihatkan ada siluman rubah putih yang sedang bermain-main dan tak sengaja menemukan sebuah batu kristal berwarna ungu. Ia penasaran lalu mendekati batu itu. Tak disangka ia melihat ada seekor kera kecil di dalamnya. Karena ini pandangan pertama, maka mereka ingin menyatukan tangan mereka. Namun hal itu tidak bisa karena ada penghalang yang menyebabkan tangan sang rubah terluka. Tak lama setelah itu datang bayangan hitam yang menangkap siluman rubah tersebut. Di scene berikutnya kita diperlihatkan adegan di mana Dewi Guanyin memberikan sebuah misi kepada guru putih untuk menjaga dan mendidik kera sakti. Sekarang kristal itu pun pecah yang kini menjadi kera dewasa yang lincah. Suatu ketika ia hendak memanjat sebuah pohon yang besar dan tinggi untuk mengambil buah yang akan dibagikan kepada kera lainnya. Di atas sana ia melihat ada seekor kupu-kupu cantik yang sedang terbang. Ia penasaran lalu menangkapnya. Namun karena hal itu ia pun terjatuh ke bawah. Sayangnya di genggamannya itu ia melihat kupu-kupu yang ia tangkap tadi ternyata sudah mati. Ia lalu bertanya mengenai hal itu kepada guru putih, dan ia pun tidak mau kupu-kupu itu mati. Sang guru dengan ilmu Edo Tensei-nya meniup kupu-kupu tersebut dan membangkitkannya. Karena hal itu terlihat luar biasa, maka kera sakti berkeinginan untuk belajar dengan sang guru. Guru putih setuju dan mengajak sang kera untuk mengikutinya masuk ke akademi belajar ilmu dewa miliknya. Sesampainya di sana, ia diperkenalkan kepada murid lainnya, serta diberi nama oleh sang guru yaitu Sun Wukong. Wukong pun mulai berlatih. Sang guru mengajarkan 72 macam perubahan bentuk, serta memberikan awan nimbus kepada Wukong. Di scene selanjutnya diperlihatkan di bawah Gunung Merapi. Di sana terdapat peramal Raja Iblis Kerbau yang mengatakan bahwa inilah saatnya kesempatan bagi iblis untuk berkuasa lagi di Kayangan.
Karena ada 3 tanda saat terbaik untuk mereka mengambil kekuasaan kayangan di langit. Pertama, terjadinya tsunami di Laut Timur. Kedua, gerbang selatan terbuka. Dan ketiga, kristal Noah muncul di bumi. Kemudian peramal itu pun memberikan saran untuk meminta bantuan dari orang dalam kayangan, yaitu Erlangsen. Dialah yang mengendalikan separuh tentara langit dan menjaga gerbang selatan. Kita beralih ke Akademi Guru Putih, di mana saat itu para murid sedang berlatih teknik 72 macam perubahan. Namun tidak satupun dari mereka yang dapat menyempurnakan jutsu tersebut. Di mana para murid lainnya sedang giat belajar, Wukong malah bersantai di sebuah pohon. Wukong mengatakan bahwa ia sudah menguasai jurus tersebut. Namun salah satu murid tersebut berkata bahwa ia hanya membual saja. Perkataan itu membuat Wukong jengkel dan langsung merubah tubuhnya menjadi binatang. Ia pun mulai menjahili murid yang membuatnya jengkel. Tak lama setelah itu Guru Putih pun tiba lalu menasehatinya. Sang guru kemudian mengajak Wukong untuk mengikutinya. Saat di perjalanan sang guru mengeluarkan sebuah jurus ruang dan waktu, di mana sekarang terlihat awan hitam dan kobaran api di mana-mana. Sampailah Wukong ke tempat sang Guru Putih. Ia mengatakan bahwa yang Wukong lihat tadi adalah takdir yang ia pilih di kemudian hari. Sang Guru Putih memerintahkan kepada Wukong, sekaranglah saatnya untuk dia memilih takdirnya sendiri. Wukong pun berterima kasih. Ia berpesan kepada gurunya untuk menjaga diri. Di scene selanjutnya tampak Dewa Erlangsen yang sedang bernegosiasi dengan Raja Iblis Kerbau. Dikatakan bahwa jika sang Raja Iblis Kerbau menyerang Istana Langit, ia tidak peduli. Karena yang ia inginkan hanyalah menjadi penguasa di sana. Raja Iblis Kerbau berkata bahwa penyerangan mereka sebentar lagi. Namun Erlangsen menyela bahwa tidak ada satupun iblis yang bisa masuk lewat gerbang selatan kayangan. Karena mereka akan terbakar seketika jika tetap memasuki gerbang selatan kayangan. Raja Iblis Kerbau pun mengatakan bahwa kera sakti pasti bisa melakukan itu. Pada adegan berikutnya, tampak para kera di Gunung Huaguo ketakutan karena diserang iblis batu. Mereka pun berlari dan bersembunyi di sebuah gua yang berada di balik air terjun. Wukong kemudian datang dan segera menghancurkan iblis batu tersebut. Melihat akan hal itu, salah satu kera di sana mengatakan bahwa Wukonglah raja mereka. Wukong pun senang mendengar hal tersebut. Lalu sang kera tadi pun meminta Wukong untuk mencarikan mereka senjata agar mereka bisa melindungi diri mereka dari serangan musuh. Dikatakan bahwa sungai di bawah jembatan terhubung dengan istana naga di Laut Timur. Di sana terdapat banyak senjata berharga. Wukong pun setuju dan pergi ke istana naga bawah laut. Di adegan berikutnya tampak wanita cantik yang membawa ikan besar kepada teman-temannya. Saat itu tibalah Raja Iblis Kerbau. Tahu akan hal itu, sang wanita tadi pun merubah bentuknya menjadi rubah putih. Tak disangka wanita itu adalah siluman rubah yang waktu kecil pernah bertemu dengan Wukong. Ia pun menghampiri sang Raja Iblis Kerbau. Sang Raja Iblis menyuruh siluman rubah untuk pergi ke Gunung Huaguo untuk mencari Wukong. Kembali ke Wukong, sesampainya di sana ia diserang oleh ikan besar yang langsung memakannya. Wukong melawan dan memukul perut ikan tersebut hingga membuatnya terlempar ke istana naga laut. Ternyata ikan yang ia bunuh adalah panglima dari Raja Naga Laut. Sang Raja Naga pun bertanya kepada Wukong apa maksud tujuannya kemari. Wukong menjelaskan bahwa ia ingin meminjam senjata dari Raja Naga Laut. Sang Raja memanggil Menteri Kura-Kura sambil berbisik agar mereka membunuh Wukong. Seketika itu, tangan-tangan gurita yang sedang memegang senjata pun menyerang Wukong. Begitu juga salah satu pelayan berbentuk kerang, ia juga menyerang Wukong dengan gelembung ajaib miliknya. Namun sayangnya, semua serangan itu tak mempan terhadap Wukong. Melihat akan hal itu, Menteri Kura-Kura segera memberikan saran kepada Raja untuk memberikan apa yang Wukong mau. Raja Naga Laut setuju dan memberikan Wukong senjata yang sangat banyak. Setelah mengambil banyak senjata, mata Wukong melirik ke sebuah peti yang di dalamnya terdapat sepatu, baju perang dan juga mahkota Phoenix. Karena tertarik, Wukong pun mulai mengambil jubah tersebut, kemudian ia berkata akan mengembalikannya kepada Raja Naga Laut. Ketika sedang asiknya berenang keluar istana naga laut, ia melihat ada sebuah tiang besar yang menancap di dasar laut. Ternyata itu adalah sebuah tongkat pemberian Yu, senjata hebat yang dapat mengendalikan banjir dan menenangkan lautan. Raja Naga Laut berkata jika ia dapat menariknya, maka Wukong boleh memilikinya. Dengan segenap tenaga, Wukong mulai menarik tongkat raksasa tersebut. Tongkat itu mulai bergetar dan retak sehingga bisa ditarik oleh Wukong. Akibat dari dicabutnya tongkat tersebut, tiba-tiba terjadi pusaran air yang sangat dahsyat di bawah laut yang menghancurkan kerajaan naga laut. Tak sampai di situ, bahkan efek dari dicabutnya tongkat tersebut datang hingga ke tempat para iblis berupa tsunami yang sangat besar.
Melihat hal itu, istri dari Raja Sang Iblis Kerbau mengeluarkan jurus kipasnya yang dapat membekukan air dan diikuti combo oleh Sang Raja Iblis Kerbau dengan menghancurkan batu-batu di sana yang dijadikan benteng untuk meredam tsunami yang sangat besar tersebut. Dari atas tebing, sang peramal mengatakan bahwa 2 tanda ramalan telah terjadi. Saatnya iblis bangkit kembali. Di adegan berikutnya, siluman rubah dan teman-temannya pun tiba di Gunung Huaguo. Namun mereka tak disambut baik oleh para kera karena dianggap penyusup. Salah satu kera di sana mengeluarkan jurus gelembung dari kerang laut dan menangkap siluman rubah tersebut. Lalu tibalah Wukong dan menanyakan apa tujuan mereka datang kemari. Siluman rubah itu berkata bahwa ia adalah teman kecilnya yang ketika itu masih berada di dalam kristal. Wukong mendekati siluman rubah tersebut dan melihat bekas luka di tangannya akibat dari menyentuh kristal miliknya. Siluman rubah kemudian bercerita bahwa rumah tempat tinggalnya hancur karena tsunami. Mendengar hal itu, Wukong hanya bisa tersenyum dan mengizinkan siluman rubah dan teman-temannya tinggal di tempatnya. Ia kemudian mengajak siluman rubah untuk jalan-jalan melihat pemandangan Gunung Huaguo. Selanjutnya, tampak Raja Naga Laut sedang berada di Kerajaan Langit untuk mengadu kepada Kaisar Langit mengenai ulah Wukong. Di sana, ia berpapasan dengan Erlangsen. Sang Raja Naga pun bercerita mengenai kejadian yang telah menimpa kerajaannya. Mendengar itu, Erlangsen menyarankan agar hal tersebut tidak diberitahu kepada Kaisar Langit. Karena hal mudah itu ia saja sudah cukup untuk menanganinya. Erlangsen lalu memanggil Neza lalu menyuruhnya untuk pergi ke Gunung Huaguo dan menangkap Wukong. Kita beralih ke Gunung Huaguo, tampak di sana siluman rubah dan Wukong yang sedang bersama. Mereka kemudian bercerita dan mengenalkan dirinya masing-masing. Ternyata nama siluman rubah itu adalah Rusue. Namun tiba-tiba dari arah timur keluar cahaya matahari yang sangat menyilaukan. Keanehan pun terjadi, di mana cahaya tersebut semakin lama semakin mendekat ke arah mereka. Dan benar saja ternyata itu adalah serangan bola api milik Neza. Wukong pun segera pergi terbang sambil membawa Rusue di pundaknya. Neza tak tinggal diam, ia berusaha mengejar Wukong sambil melepaskan serangan apinya ke arah mereka. Salah satu serangan Neza mengenai ekor Rusue. Melihat akan hal itu, Wukong pun mendekat ke arah danau dan melepaskan Rusue di sana. Setelah itu, Wukong mengeluarkan tongkat saktinya dan menangkis semua serangan api dari Neza. Pertarungan antara mereka pun terjadi. Di tengah pertarungan mereka, Neza mengeluarkan cincin raksasa yang dilemparkan ke arah Wukong. Seketika itu, cincin miliknya mengekang tubuh Wukong. Neza kemudian melancarkan serangan bola api ke arah Wukong, tapi tiba-tiba muncul Raja Iblis Kerbau yang mengembalikan serangan api itu sehingga berbalik arah ke arah Neza itu sendiri. Wukong pun bertanya siapa siluman kerbau tersebut. Salah satu teman Rusue menjawab bahwa dia adalah Raja Iblis Kerbau. Kembali ke Istana Langit, tampak di sana Erlangsen sedang melapor kepada Kaisar Langit bahwa siluman kera berbuat jahat bahkan berteman dengan Raja Iblis Kerbau dan meminta izin untuk menangkapnya. Tak lama setelah itu datang Guru Putih yang menjelaskan bahwa itu adalah Wukong muridnya yang terlahir dari kristal Dewi Nuwa. Sang Kaisar Langit berkata berkat kemurahan hati Nuwa untuk memperbaiki kerajaan langit, para dewa pun dapat menikmati ribuan tahun perdamaian. Karena Wukong berasal dari batu kristal Nuwa, maka ia putuskan akan menjaga dan mendidik Wukong. Sementara di Gunung Huaguo, Sang Raja Iblis Kerbau mulai melanjutkan rencananya dengan memprovokasi Wukong bahwa kekuatannya setara dengan kekuatan kayangan. Ia pun melanjutkan bahwa seharusnya dia tidak tinggal di Gunung Huaguo, melainkan di Istana Langit yang sangat indah. Di sana terdapat dewa abadi yang dapat membangkitkan yang mati. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang, Wukong langsung pergi ke langit dengan maksud untuk belajar ilmu Edo Tensei. Adegan berikutnya, Sang Raja Iblis Kerbau dan Dewa Erlangsen sedang bernegosiasi kembali. Dewa Erlangsen berkata bahwa Wukong masih belum cukup kuat untuk menghancurkan gerbang selatan kayangan. Namun hal itu mungkin bisa terjadi jika ia memakan pil mujarab Kaisar Langit, yang bisa meningkatkan kekuatan magis seseorang ratusan kali. Sampailah Wukong ke Istana Langit, tepatnya di gerbang selatan kayangan, tempat pintu masuk ke Istana Langit. Erlangsen yang menjaga gerbang tersebut berkata bahwa siluman tidak boleh masuk ke dalam kerajaan langit. Dan barang siapa yang ingin tetap masuk ke dalamnya, maka akan hangus terbakar menjadi abu. Singkat cerita, ia pun berhasil masuk. Sesampainya di sana, Wukong bertemu seseorang dan bertanya di mana ia dapat menemukan Kaisar Langit. Orang itu pun menjawab bahwa ia adalah Kaisar Langit. Guru Putih, Erlangsen, dan para pengawal kerajaan pun tiba menghadap Kaisar Langit. Setelah itu, Kaisar Langit bertanya kepada Wukong kenapa ia datang kemari. Wukong menjawab bahwa ia ingin belajar ilmu membangkitkan yang mati. Ternyata jika ingin bisa membangkitkan yang mati, ia harus menjadi dewa terlebih dahulu.
Sebagai tahap awal, Wukong akhirnya diberi tugas oleh Kaisar Langit untuk menjaga semua kuda kayangan. Di hari pertama ia ditugaskan, ia merasa sangat bosan dan akhirnya menyuruh kuda-kuda di sana melakukan apa yang ia perintahkan. Namun kuda kayangan menjawab bahwa semua kehidupan mereka telah diatur. Kemudian datang Dewa Erlangsen yang menjelaskan bahwa kayangan adalah tempat suci dan setiap aturan langit harus dipatuhi. Wukong pun membantah dan tidak mau mendengarkan Erlangsen. Mendengar hal itu, Dewa Erlangsen merasa kesal dan mulai mencambuk para kuda di sana. Wukong yang melihat itu geram dan mencambuk balik Dewa Erlangsen menggunakan ekornya. Ia kemudian membebaskan semua kuda kayangan di sana. Lalu ia kabur ke kebun persik di langit untuk bersembunyi. Di sana terdapat buah persik, namun hanya dewa istimewa saja yang boleh memakannya. Ia pun mulai mencicipi satu persatu buah persik di sana, namun ketahuan oleh Dewi penjaga kebun, sehingga ia dituduh mencuri buah persik yang ada. Mendengar bualan para penjaga, ia lalu berteriak, namun seketika waktu seakan berhenti, dan para penjaga di sana tidak bisa bergerak. Melihat hal itu, Wukong kembali pergi meninggalkan kebun persik. Ternyata para penjaga yang tidak bisa bergerak adalah ulah dari Dewa Erlangsen. Setelah melepaskan jurus penghenti waktu, kini para penjaga masuk ke dalam jutsu Dewa Erlangsen. Ia meminta kepada salah satu dewi untuk mengadukan ulah Wukong yang membuat keributan di kebun persik. Tanpa disadari, ternyata Wukong berada di belakang Erlangsen dan mencolek kedua matanya. Karena marah, Erlangsen lalu melempar senjata tombaknya ke arah Wukong, namun tiba-tiba ditangkap oleh Kaisar Langit. Dewa Erlangsen dan para dewi di sana pun terkejut dan langsung tunduk menghadap Kaisar Langit. Namun ketika sang kaisar mendekat ke arah Dewa Erlang, tampak sebuah ekor di belakang pakaian sang Kaisar Langit. Erlangsen pun menyadari bahwa itu adalah Wukong yang sedang menyamar. Penyamarannya pun terbongkar, lalu Wukong kabur lagi. Kemudian di Gunung Merapi, nampak semua golongan iblis bersatu untuk berkorban demi terbentuknya kapak iblis agar bisa menandingi Kaisar Langit. Hal itu diketahui oleh istri sang Raja Iblis Kerbau. Istrinya sedih karena ia telah berjanji untuk tidak balas dendam terhadap langit. Namun bagaimanapun juga itulah jalan ninja sang Raja Iblis Kerbau. Kapak iblis pun terbentuk. Kembali ke kayangan, ketika Wukong yang hendak kabur, ia melihat seorang wanita yang membawa kumpulan energi dewa untuk membuat pil Kaisar Langit. Dikatakan barang siapa yang memakan pil mujarab tersebut, maka kekuatannya akan menjadi kuat berlipat ganda. Karena satu pil mujarab sama dengan berlatih 30.000 tahun. Tak disangka ternyata wanita yang berbicara dengan Wukong adalah orang yang menyamar, agar dapat membuat Wukong untuk memasuki area terlarang tersebut. Sadar akan hal itu, Guru Putih mengeluarkan rantai yang dialiri listrik untuk mengikat Wukong. Hal ini ditambah buruk dengan datangnya Dewa Erlangsen dan para pasukan langit yang ingin menangkapnya karena dikira ingin mencuri pil mujarab di sana. Wukong pun dikeroyok atas perintah Dewa Erlangsen. Karena tak tega, gurunya meminta agar Wukong mengakui kesalahannya agar ia diberi keringanan atas perbuatannya tersebut. Namun Wukong menepis bahwa ia telah dijebak. Dewa Erlangsen pun mulai mencambuk Wukong sehingga ia terlempar ke tengku api pil mujarab. Melihat api tungku yang dapat membakar tali listrik yang mengikatnya, Wukong kemudian terjun ke dalam tungku tersebut agar ikatan yang melilit tubuhnya lepas. Di dalam sana ia melihat awan hitam dengan kobaran api persis yang ia lihat sebelumnya. Di sana ia pun terbakar, namun di ujung dasar tungku ia melihat pil mujarab Kaisar Langit. Tahu akan hal itu, ia langsung menyedot dan memakannya. Seketika ia mendapat kekuatan yang sangat luar biasa yang bahkan menghancurkan wadah tersebut. Dengan rasa amarah, ia membalas perbuatan Erlangsen. Perkelahian mereka pun terjadi. Tentu saja perbedaan kekuatan yang jauh membuat Dewa Erlangsen harus menerima kekalahan dan pergi. Begitu juga dengan Wukong, ia juga pergi dari kayangan untuk kembali ke Gunung Huaguo. Ketika gurunya hendak mengejarnya, Kaisar Langit datang dan melarangnya, serta berkata Wukong telah memilih takdirnya sendiri. Sesampainya di Gunung Huaguo, tampak dari kejauhan tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Benar saja, di sana Wukong melihat teman-temannya sudah tiada karena habis dibantai. Dilihatkan juga Rusue yang saat itu tidak lagi bergerak dengan kabut hitam yang berada dekat lehernya. Ia pun segera mengubur para temannya. Di saat Wukong bersedih, di samping Rusue datang Raja Iblis Kerbau yang mengatakan bahwa tentara langitlah yang membakar tempat itu, serta teman-temannya. Ia juga meyakinkan Wukong dengan memutar proyektor yang memperlihatkan tentara langit menyerang Kera dan temannya di sana. Tentu saja hal ini membuat Wukong terpancing dan marah. Kegelapan mulai merasukinya, membuat jubah besinya hancur. Ia segera terbang ke langit untuk balas dendam ke kayangan. Sontak kejadian itu membuat Raja Iblis Kerbau tertawa riang karena rencananya berhasil. Akhirnya Wukong pun tiba di gerbang selatan kayangan.
Mengetahui hal itu, para penjaga tak tinggal diam. Mereka menghadang Wukong dengan segenap tenaga. Namun kali ini Wukong tak bisa dihentikan lagi. Dengan diselumuti amarah, perlahan ia mulai memukul tongkatnya untuk menghancurkan gerbang kayangan. Dilihatkan flashback dari rencana Raja Iblis Kerbau bahwa dialah yang membantai para temannya Wukong, termasuk Rusue dengan menyuruh para siluman bawahannya untuk menyamar menjadi tentara langit. Ketegangan pun terjadi di langit. Kali ini para tentara langit bersiap menghadang Wukong dengan membentuk formasi pertahanan dengan jumlah yang sangat banyak. Tak lama setelah itu, terdengar ledakan yang menandakan gerbang selatan kayangan telah pun hancur. Pertarungan antara Wukong melawan pasukan langit pun dimulai. Walaupun tentara langit banyak, namun Wukong yang sekarang ia dapat mengeluarkan jurus 1000 bayangan dapat mengimbangi jumlah pasukan langit. Melihat gerbang selatan langit yang telah hancur, sang Raja Iblis Kerbau langsung menyusul Wukong untuk melanjutkan aksinya dengan membawa kapak iblis miliknya. Tampak di sana Kaisar Langit turun tangan menghadapi Wukong. Mengetahui kekuatan tempur Wukong yang sekarang, Kaisar Langit terpaksa berubah ke mode naganya untuk menghadapi sang kera. Erlangsen yang kini berkhianat menyuruh pasukannya untuk menyerang tentara langit yang lain. Sang Raja Iblis Kerbau mengeluarkan kekuatannya berupa bayangan hitam yang menyerang tentara langit. Di tengah pertarungan yang kacau, Guru Putih datang untuk membantu. Ia melihat Wukong sedang berduel dengan Kaisar Langit. Ia pun mencoba untuk mendekati sang Raja Iblis Kerbau, namun naas ia tertangkap oleh bayangan hitam di bagian lehernya. Melihat akan hal itu, fokus Wukong terarah ke arah gurunya. Melihat apa yang terjadi kepada gurunya, ia pun menyadari sebuah keanehan, di mana di leher Rusue juga terdapat bayangan hitam yang sama persis dengan bayangan yang terdapat di leher sang guru. Kini ia sadar bahwa ternyata yang membunuh temannya dan juga Rusue adalah Raja Iblis Kerbau. Ketika ia hendak pergi untuk melawan Raja Iblis Kerbau pun melancarkan serangannya. Namun Wukong diselamatkan oleh Kaisar Langit. Sama seperti dulu, kini duet maut antara Raja Iblis Kerbau dan sang Kaisar Langit pun dimulai. Namun kali ini dimenangkan oleh Raja Iblis Kerbau berkat senjata kapak miliknya. Melihat Kaisar Langit yang kini tak berdaya, Erlangsen kemudian mengambil kesempatan tersebut untuk membunuh sang Kaisar. Namun Wukong juga menyadari hal itu dan memukul kepala Erlang yang membuatnya terlempar ke dalam istana. Ditampakkan juga bahwa ternyata Raja Iblis Kerbau berkhianat atas kesepakatannya dengan Dewa Erlangsen. Tahu akan hal itu, Dewa Erlang naik pitam dan mencoba menyerangnya, namun ia dibunuh lebih dulu oleh Raja Iblis Kerbau. Kali ini ditampakkan pertarungan Wukong dan Raja Iblis Kerbau. Mereka saling baku hantam dengan senjata yang mereka miliki. Namun saat itu, Raja Iblis berhasil mengambil tongkat saktinya dan memukul kepala Wukong, yang mengakibatkan ia tak sadarkan diri. Di dalam bawah alam sadarnya, ia bertemu dengan Dewi Guanyin yang mengatakan masih ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ia pun kembali sadar dan seketika menjadi powerful. Pertarungan berlanjut. Merasa tertandingi, sang Raja Iblis Kerbau pun merubah bentuknya menjadi biju banteng ekor satu. Wukong tak tinggal diam, ia juga merubah tubuhnya menjadi mode kera raksasa emas. Pertarungan antara dua raksasa pun terjadi. Wukong dengan kekuatannya sekarang dapat mematahkan tanduk sang kerbau serta mencapakkannya ke bumi. Pertarungan tersebut selesai dan dimenangkan oleh Wukong. Sang Raja Iblis pun menjadi kerbau putih. Istri dan anaknya datang. Ia mengatakan bahwa walaupun wujudnya sudah berubah, namun ia akan tetap selalu mendampinginya. Melihat kerajaan langit yang hancur, Wukong merasa bersalah dan berusaha menyatukan puing-puing bangunan di sana. Namun hal itu tidak mungkin karena butuh ratusan tahun lamanya untuk memulihkannya. Sebagai hukuman atas kelakuan Wukong, ia pun dijatuhi hukuman dikurung di bawah Gunung Lima Jari selama 500 tahun untuk menyesali perbuatannya. Sekian alur film kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kita bertemu lagi di alur film selanjutnya.